jadi YouTuber. Shalom Joshua, shalom Fioneta. Halo. Kalian kalau absen sekarang pakai apa? Dosennya suka manggil gak sih, ngecek on cam gitu gak sih kalau kuliah? On cam ya, ngecek ya? Enggak, off cam kok. Off cam juga ya? Tergantung kok. Oh, tergantung Kadang dosen ya? kalau dosennya sudah senior biasanya dia pengen kita semua tuh on cam. Oh iya. Tapi kalau yang dosennya sekedar ngajar doang, ya off cam biasa sih kok. Dia Kalau malas anak lihat. kalau anak SMA tuh ini loh. Kadang-kadang ada yang disuruh on cam. Wajib kok ya SMA kok. Oh iya, kalau kampus ya gitu sih. Biar nggak cabut kok kalau pas Nah, lagi masih sekolah terus kok. absennya gimana kalau kalian? Kalau di kelas kan kalian di apa tuh type kartu ya? Apa gitu ya. Lalu kalian absennya gimana sekarang? Link Zoom deh, Bang. Jadi kalau video tuh jadi kalau setiap kita masuk kelas tuh kita cukup masuk link Zoom. Nah, itu sudah dianggap absen kok. Oh gitu. Ya. Perkara masuk doang juga enggak? Ya gitu Iya. ya. Sambil main Dota lo orang gitu Betul. nggak kelihatan. Oke. Nah, off cam itu sambil Dota pun bisa juga kok. Terus dosennya suka nanya gak mendadak lagi pelajaran gitu ya? Dia Oh, nanya. suka kok. Oh, suka ya? Sengaja dong itu detik-detik dia Iya. ngecek dong. Jadi ada sempat temanku dia main Dota, ya dia main Dota nih. Terus dosennya untung sabar ya, dosennya untung sabar. Jadi pas waktu pelajaran Big Data dia ditanya nih kayak beberapa pertanyaan, malah kebuka dia punya mic ya. Ini Spectre ini, aduh Spectre aduh gimana nih Spectre tolol nih udah. Aduh kebuka dok, kebuka ada terdengar satu suara. Akhirnya untung dosennya baik ya udahlah ya bilang. Agak jinder dikit tapi sudahlah untung masih baik loh itu. Aduh, ada aja. Iya tuh kok. Begitulah ya suka duka kuliah online. Ada yang angkatan baru gak? Ada Ya, gak? Ada kok. Ada. Yang angkatan baru nih saya kasih tahu nih. Ini kan pandemik udah mau 2 tahun ya berarti ya. Iya. Jadi lo orang yang angkatan baru yang tahun kemarin tuh kan pandemik mulai di ketika awal ajaran baru kayaknya mau naik ajaran baru seingat saya. Bener kan? Ya kan? Udah deh kayak gak berasa kuliah ya kan kalian kan sebenarnya kan. Yang anak SMA yang saya kasihan itu. Perasaan gue dulu pacaran, ketawa-ketawa, nongkrong-nongkrong. Iya betul. Ini udah mau 2 tahun yang kemarin anak SMA sekarang mau masuk jadi kelas 3 SMA kasihan amat ya gue bilang. Masa SMA mereka di apa namanya berubah semenjak corona datang. Iya, yang kasihan tuh anak SMA saya bilang sama yang baru itu. Sekarang kalau 2 tahun lalu aja, sekarang udah kelas 3 kan, udah mau kelas 3. Nggak pernah ngerasain main-main sama temen SMA. Udah mau ganti kuliah. Aduh, kasihan juga ya. Iya. Ya, yang mahasiswa baru juga sama kemarin. Oh, yang angkatan lama juga gitu ya. Iya sih. Nggak kenal siapa-siapa kok. Iya, kayak ya udah, cuman hanya acara 1-2 tahun yang lewat aja begitu aja. Gitu ya. Temennya nggak nambah. Sedih ya. Kalau yang kerja sih enak. WFH. Bahkan Gak kalian bisa. juga yang kuliah juga ada yang pulang kampung bahkan ya kuliah di kampung masing-masing. Iya Rata-rata benar. gitu. Itu Gitu. Ian juga. Iya kan? Kuliahnya mah di Jakarta, rumahnya mah di Padang. Iya. Kalau aja kemarin ambil S2 kelar kita. Kagak masuk. Sebenarnya kan 2 tahun tuh persis S2. Udah kelar. Nah.
Udah ada. Pas banget jam 3 guys. Silakan Ci. Shalom teman-teman. Apa kabar? Shalom. Boleh di unmute nggak apa-apa? Boleh. Luar biasa. Luar biasa. Coba kameranya dinyalain guys. Guys. Renato on cam, Renato. Halo, halo. Nah, Pak Guru. Halo Renato. Ada Ko Kris, hai. Adrian Sucipto, halo. Pori, Daniela Stefani. CS. Regina juga dong, Ci. Oh iya, Regina. Hai. Oke. Mari teman-teman, saat ini meskipun kita virtual, tapi kita mau tetap sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Kita sama-sama mau bersekutu bersama dengan Tuhan pada siang hari ini. Mari kita mulai persekutuan doa kita hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, atas setiap kasih setia-Mu, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama meskipun kami tidak satu ruangan, tapi kami mau percaya Tuhan, kami bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan pada hari ini. Mari teman-teman, saat ini saya undang untuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu syukur ini. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Atas setiap kasih-Nya, atas setiap kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, janji-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
banyak yang kau di dalam hidupku. Angan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama katakan syukur Bapa. Mari kita mau bernyanyi dengan segenap hati kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ini syukur kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan dengan segenap hatimu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kami akan bersuka cita. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian-pujian kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, shalom. Boleh reactionnya? Shalom. Saat ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak-sorai, sama-sama mau menari bagi Tuhan.
Sebab Tuhan Allah kita besar, hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak menerima segala puji-pujian kita. Amin. Boleh sambil tepuk tangan teman-teman. Sebab Dia Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, karena Yesus Allah yang sungguh perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sambil bertepuk tangan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan dengan imanmu, Yesus Allah perkasa. Mari kita beri sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan Kau hadir saat ini. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh lebih dekat kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan.
Engkau Allah satu-satu yang mengerti kami. Apapun pergumulan kami percaya. Karena kami mempunyai Allah yang begitu besar. Kami mempunyai Tuhan yang begitu besar, yang begitu mencintai kami. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang lihat hati kami. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Saat ini kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku ketuk, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau mengerti segala isi hati kami. Saat ini kami mau benar-benar datang kepadamu Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Kami rindu kasih-Mu sungguh mengalir di tengah-tengah kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari saat ini kita mau lebih lagi, kita mau menyatakan haleluya kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan kita, kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Haleluya, kami bernyanyi bagi nama-Mu. Engkau baik Tuhan, oh Yesus, Jesus. Rakarashkiara la 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 la. Ukara para shkiara la 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 la. Shkiara la 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 la. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan, mari menyembah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Yesus, Yesus. Panggil namanya, sembah Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian kami, hanya Dia yang layak disembah. Oh karapada shkiara la 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 shkiara la 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 shkiara la 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 la. Okra para la shkiara la 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 la. Okra la 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 shkiara la 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 la. Okra la 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 shkiara la 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 la. Okra para la la shkiara la 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 la. Ya Yesus, Yesus. Mari sembah Tuhan. Yesus, Jesus.
ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Betul Tuhan. Mari saat ini kita hening sejenak. Kita sungguh-sungguh mau merasakan kasih Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu. Engkau Allah kami yang begitu hebat, Engkau Allah kami yang begitu mengerti kami, Engkau Allah yang tahu setiap kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Kokris. Tuhan, kiranya Engkau urapi dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang rindu untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, silakan Kokris. Oh iya, saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh. Tes suara saya masuk gak ya? Masuk. Masuk ya, oke, bentar. Oke, selamat apa nih ya? Sore, siang menjelang sore atau sore lah ya. Kemudian selamat datang di dalam persekutuan doa apa nih PDKK Binus ya kita bilangnya ya. Bentar. Ada settingan yang saya urus dulu bentar. Oke. Hari ini kita akan belajar tema sore hari ini kita akan diambil dari bacaan hari Minggu ini sebenarnya. Dan kemudian pada kita mau ambil secara spesifik di dalam tema tersebut, di dalam bacaan Minggu ini adalah bicara soal seperti yang Anda lihat semua di dalam flyer Instagram masing-masing, di dalam Instagramnya masing-masing, yaitu adalah bicara soal menjadi berkat. Bagian yang spesifiknya itu adalah. Oh ya, perkenalkan ya, nama saya Christian Mulyadi. Untuk Anda yang nggak pernah ketemu sama saya tinggal di Paroki Trinitas Cengkareng. Sebenarnya nggak jauh dari Binus, masih Jakarta Barat hitungannya. Lalu kemudian saya punya dua tugas pendampingan, mendampingi dua persekutuan dua anak muda seperti ini. Ada dua PDOMK tuh di Trinitas dan di Immaculata. Kalau Anda ada di dalam dua paroki itu. Dua paroki itu sebenarnya saudara lah ya, karena tadinya cuma ada satu paroki, lalu kemudian karena umatnya terlalu besar, akhirnya kami semua harus pemekaran sehingga menjadi dua paroki dalam kurun waktu 1 tahun. Maka kami menganggapnya masih satu paroki yang sama sebenarnya itu dengan diurus oleh Romo dengan kongregasi yang sama. Jadi kami semuanya masih ini ya, masih bilangnya itu paroki kami lah, padahal ya udah terpisah gitu. Lalu kemudian saya juga mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan 1 anak perempuan. Jadi saya bukan pastor, bukan frater, saya seorang suami dan papa buat keluarga saya. Saya orang awam. Lalu kemudian BPK PKK KAJ atau Badan Pelayanan Keuskupan BPK Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta.
Kepemudaan atau YCCR kalau Anda tahu, kita sebutnya sekarang ngomongnya pakai YCCR, so Inggris tapi kemudian itu katanya lebih lebih enak didengar katanya buat anak-anak muda. Anda bisa lihat Instagramnya di YCCR. Apa ya? Instagramnya apa ya? Kok gue lupa ya? YCCR.id apa ya? Gue jarang main Instagram soalnya. Itu saya dipercayakan menjadi seorang koordinator pembinaan PD-PD yang jumlahnya PD-PD OMK di Jakarta yang jumlahnya sekitar 40 berapa ya? 43-an lah, sekitar segitu. Nah, itu apa yang kemudian saya lakukan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bacaan ya. Halaman ya? Lukas 1 ayat 30. Soalnya tadi malam saya habis ngajar cap, tahu gak? Jadi saya ngomong halaman bukunya. Lukas 1 ayat 39. Kita udah ketemu belum? Ada Alkitab kan? Pada mau Alkitab? Enggak lah ya. Lu orang kagak pergi pasti pertanyaan, ada Alkitab gak di rumah? Harusnya pertanyaannya begitu sekarang. Ada Alkitab gak di rumah? Kalau nggak ada sih lu minta dibaptis ulang lu, pakai kayu. Tapi bukan pakai air. Udah ketemu belum? Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Ketemu gak? Nah, kalau udah ketemu, tandain aja di situ. Ini adalah judul perikopnya apa? Judul perikopnya namanya Maria dan Elizabeth. Ini bacaan hari Minggu. Kalau nanti sore Anda ke gereja atau besok ke gereja misa online, ini bacaan hari ini sebenarnya. Hari Minggu. Di dalam perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga sebenarnya minggu ini. Kita merayakan perayaan wajib itu di dalam gereja kalender liturgi kita. Maria dan Elizabeth. Ayat 39. Saya akan bacakan, teman-teman mengikutinya dari dalam hati. Ayat 39. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi kalau dalam bahasa aslinya di dalam kitab suci itu sebenarnya bukan sekedar ngomong berangkat dan langsung berjalan sebenarnya. Tetapi dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata-katanya itu sebenarnya adalah bangkit berdiri sebenarnya. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri itu bukan sekedar fisiknya, tapi bangkit berdiri dalam arti dia penuh dengan persiapan. Kalau Anda baca tafsiran kitab sucinya itu sebenarnya begitu. Jadi ketika orang sudah bangkit berdiri di dalam bacaan ini, ayat ini, dia itu sudah penuh persiapan. Persiapan apa? Karena Maria, bahasa aslinya lagi-lagi bukan hanya dan langsung berjalan, tetapi bangkit berdiri dan bergegas. Maria bergegas bukan dalam arti fisik lagi-lagi semata, tetapi dalam arti spiritualitas, yaitu taat dan percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang akan dipakai Allah dalam penggenapan rencananya. Jadi dalam satu ayat pertama ini tuh sebenarnya begitu banyak arti. Bukan sekedar kita kalau baca ya kan, wah ini kayak jalan cerita nih, Maria bangun lalu berjalan. Enggak sekedar gitu. Jadi ada maknanya, yaitu dia bangkit berdiri dengan persiapan dan bergegas dalam arti bukan dalam arti fisik semata, tetapi taat dan percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang akan dipakai Allah, yang ingin dipakai Allah dalam penggenapan rencana Allah. Karena apa? Kalau Anda mau belajar studi kitab suci, Anda harus lihat cerita sebelumnya apa sih, perikop sebelumnya. Itu apa sih? Coba buka kitab sucinya, perikop sebelumnya apa? Udah tahu lah ini, kalau saya baca juga tahu semuanya. Sebelum Maria ketemu Elizabeth, dia ketemu siapa? Ngomong aja. Malaikat. Malaikatnya siapa? Malaikat penjemput nyawa. Beda lu ntar. Malaikat Gabriel sebenarnya, benar ya, bukan malaikat pencabut nyawa. Malaikat Gabriel. Jadi gini, sebelumnya Maria ngalamin sesuatu yang misterius sebenarnya, yang dia nggak pahami. Iyalah, siapa yang mampu memahami pertemuan itu sebenarnya sebagai seorang manusia. Tetapi sungguh mampu yang dia tahu. Dan kita semua yang merasakan jadi anak-anak Allah, yang kita kadang-kadang nggak paham loh ketika Allah jamah kita secara pribadi. Kita nggak paham kenapa begini, kenapa begitu. Tetapi yang kami tahu, yang saya tahu, ketika Tuhan hadir di dalam hidup saya, yang saya tahu hati saya berkobar-kobar. Itu yang dialami oleh Maria. Maka seperti cerita di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya. Kalau lu pada kagak hidup di dalam Tuhan, nggak mungkin lo hari Sabtu sore-sore datang ke tempat ini. Mendingan dengerin firman Tuhan, nyanyi memuji Tuhan. Itu hal-hal yang nggak dapat dimengerti oleh banyak orang muda. Benar nggak? Nanti saya akan bicara soal bagian ini lebih lanjut. Itu bagian sesuatu hal yang nggak dimengerti. Bahkan sampai hari ini,
Banyak teman-teman kalian yang mungkin masih bertanya-tanya sama Anda, ngapain sih lu hari Sabtu sore ngikut kegiatan rohani gitu kan? Karena dulu gua waktu kuliah juga begitu. Teman-teman gua brengsek semua. Ya gua juga brengsek sih, maksudnya dalam arti gini. Ini gua tuh kuliah teknik ya, kuliah di fakultas teknik gitu ya. Waktu itu sebenarnya masih namanya sebelumnya kuliah fakultas teknik. Teman-teman gua tuh ngelihat gua bawa barang waktu ini kan sebelum pandemik ya tentunya, gua waktu kuliah. Bawa barang PD itu kan ada salibnya, ada sound systemnya, itu kan kelihatan terbuka lebar bahwa apa yang gue lakukan ini adalah menuju ke acara rohani. Waktu itu teman-teman gue yang brengsek itu pada nanyain, Chris mau kemana? Gue malu loh, waktu itu gue malu banget jawabnya. Gue malu banget, kelaki-lakian gue seakan-akan dipertanyakan ketika seorang laki-laki rambut gondrong, dulu rambutku gondrong banget, bilang ini mau acara rohani gereja. Aduh gila, gue terbata-bata ngomongnya. Tetapi dalam kemalu-maluan itu, tapi gue tahu hati gue nih berkobar-kobar karena gue ngalamin sesuatu. Begitu juga dengan teman-teman, makanya saya bilang, lu mungkin nggak paham kenapa kok tiap minggu rasanya ada yang manggil datang kemari. Tetapi itulah, maka seperti Fultonsin, saya selalu ngomong tentang Fultonsin, saya senang banget sama dia sebenarnya. Fultonsin tau gak? Dia tele-evangelis pertama yang kalau lu buka di YouTube tuh masih banyak pengajarannya. Kalau hitam putih nggak apa-apa, bertahan aja ngeliatnya. Karena emang dia tahun 50-an, 60-an jadi seorang tele-evangelis. Tele-evangelis gak sih? Orang yang mewartakan firman Tuhan lewat layar televisi itu awal-awal. Nah, dia tuh berhasil tahun 50-an, 60-an sebelumnya di radio. Dia membawa satu acara televisi di Amerika Serikat. Dia membawa perspektif dan iman gereja Katolik ke dalam ruang-ruang TV-nya keluarga di Amerika Serikat pada tahun itu. Dia bahkan sudah jadi seorang venerable sekarang. Venerable tuh satu tingkatan setelah sebelum Beato atau Beata. Sebelum Santo dan Santa kan Beato atau Beata. Maka Fultonsin suka ngomong begini dalam salah satu acara televisinya, dia ngomong, apa bedanya orang normal sama orang yang normal? Orang normal punya goal dan purpose di dalam hidupnya. Karena mereka yang those who are beginning to be abnormal and are losing peace of soul, dia bilang gitu, mulai kehilangan kedamaian dalam jiwanya, adalah mereka yang nggak punya tujuan dan punya goal dalam hidupnya. So man must have a purpose. Manusia harus punya tujuan dalam hidupnya. The ultimate normal purpose of man is to be happy. Orang tuh semuanya mau jadi bahagia. Manusia pengen jadi bahagia. Bahagia dalam apa? Dalam kebenaran, dalam cinta. Bukan cinta yang penuh dengan kebencian di dalamnya, Fultonsin mengatakan, tetapi cinta yang sejati. Lalu hidup yang bebas, hidup yang penuh dengan tidak dibelenggu. Tetapi perfect life, perfect truth, and perfect love. Kebenaran yang sempurna. Hidup yang sejati. Dan cinta yang sempurna. Itu adalah definisi dari Allah itu sendiri. So if you are looking for happiness, it is the same thing as you are looking for God. Kata Fultonsin begitu. Kalau kamu mencari kebahagiaan, sebenarnya kamu sedang mencari Tuhan sebenarnya. Itu sama aja kayak kamu lagi cari Tuhan. Ini kata-kata klise sih buat orang-orang rohani. Tapi buat mereka yang di luar, mungkin mereka nggak ngerti pembahasan ini. Tetapi Anda yang bersekutu di dalam tengah-tengah ini, seperti Bunda Maria yang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Allah, kita semua nggak paham kenapa harus kami, kenapa harus kita, kenapa harus Bunda Maria. Tetapi ada hati yang berkobar-kobar. Maka yang lain jadi nggak penting. Tapi Tuhan yang penting. Dan mereka yang dipenuhi dengan sukacita, yang sukacita cintanya Tuhan, dia pasti akan berbagi. Maka tafsir kitab suci mengatakan, ada atau tradisi-tradisi cerita dalam kitab suci, bahkan mereka yang dijamah Tuhan dalam kitab suci selalu diperkenalkan sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip sedang dalam perjalanan, seperti Maria dalam perjalanan menuju saudaranya Elizabeth. Anda bisa ngomong siapa aja. Anda lihat Nikodemus, Anda bisa lihat wanita Samaria yang ngobrol di sumur, ingat gak sama Tuhan Yesus, ya kan? Atau siapa? Bartimeus yang buta, disuruh pergi malah dia ngikut Yesus. Atau para rasul yang ketemu, yang rata-rata mungkin 4 orang diantaranya adalah nelayan, atau pemungut cukai Zakeus itu yang kerdil, ya kan? Semuanya itu dalam perjalanan. Dan Maria juga salah satunya, Bunda Maria. Nah, kita lanjut. Ini baru 1 ayat ya, tenang, saya nggak sepanjang itu per ayat. Ayat 40. Di situ
ia masuk ke rumah Zakaria. Jadi Zakaria itu siapa? Zakaria siapa? Ayo. Zakaria itu adalah bapaknya Yohanes Pembaptis kan sebenarnya kan. Jadi Yohanes Pembaptis punya bapak emak namanya Zakaria dan Elisabet. Jadi Yesus tuh sebenarnya saudaraan sama si siapa? Yohanes Pembaptis sebenarnya. Ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Tradisi mengatakan, tradisi Yahudi, segala sesuatu kejadian yang dalam tanda kutip aneh kayak kalau kita sih zaman sekarang ngomong anak apa kalau lo orang pernah hamil gak sih? Nggak pernah ya, belum ya. Gue juga gak akan pernah hamil dan gak pernah hamil sih sebenarnya. Tapi bini gue, dia yang cowok apalagi gak pernah hamil kan. Dan nggak ngerti ceritanya tapi pasti. Tapi buat gue ngalamin, bini gue ngalamin gitu. Bini gue ngalamin kan. Jadi itu kan kedokteran, anak tuh gerak-gerak di dalam perutnya. Tetapi buat tradisi orang Yahudi, itu adalah kejadian aneh yang berhubungan dengan sesuatu hal yang ilahi. Itu adalah keilahian yang sedang terpancarkan. Maka sungguh benar, itu adalah sungguh Elisabet yang sedang merayakan, yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi berasa nih, lewat kehadiran Maria, dia berasa ada sukacita yang terpancar. Ini yang namanya ngasih berkat. Kalau judul tema hari ini kan siang hari ini adalah menjadi berkat. Maka ketika Maria hadir masuk ke dalam rumah Elisabet dan Zakaria, ada berkat Tuhan yang tercurah pada saat itu juga. Lalu berseru ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Orang kalau penuh dengan sukacita dari Tuhan, itu dia datang ke dalam tempat-tempat apapun. Dia datang ketemu siapapun. Itu berasa rasanya. Ketulusannya berasa. Orang bisa bedain you tulus apa enggak. Misalnya, ini ada pertanyaan konyol yang tadi malam saya lihat tuh. Ini alumni kalian sih, alumni PD kalian sih. Yang kemudian teman saya, kebetulan teman saya juga. Nah, ini, ntar gue sebut namanya, ntar lu cari lagi di Instagram. Nggak usah lah, gue nggak sebut namanya lah. Jadi ada teman saya nih kemarin ngomong begini. Sahabat lama nggak ketemu. Lalu udah lama nggak kontak, tiba-tiba kontak. Pilihannya A. A apa ya? A dia bilang katanya agen asuransi. B. MLM. C apa ya? Gue lupa. Yang D dia bilang emang mau nyapa aja. Ya, gue langsung bilang dong sama dia. Gue ini sering men. Udah lama gak ketemu sama teman gue. Gue selalu nanya apa kabar. Ada waktu gak mau ketemu gak? Emang sih persepsi itu. Saya sedang tidak menyalahkan pekerjaan MLM atau agen asuransi ya. Enggak. Saya sedang nggak ngomong ke arah situ. Tapi kadang-kadang generally stereotipnya kan begitu. Ada stereotip begitu yang berkembang di masyarakat ya kan. Kalau udah lama gak ketemu tiba-tiba ngajak ketemuan begitu kan disangkanya kan. Ya bener ya, temen gue juga ngerasakan begitu. Gue bilang gue sering begituin juga sih sama orang. Tapi beneran gue gak kerja di bidang dunia itu. Tapi gue beneran nanya kabarnya tulus ya Tuhan sebenarnya. Emang ya kadang-kadang ketulusan kita mungkin bisa disalah artikan gitu ya. Tetapi setelah ketemu sama temen gue biasanya beneran kan gue nggak jual apapun ke lu, cuman gue mau ngobrol aja sama lu, udah lama nggak ketemu. Serius tuh, gue sering lakukan itu dan gue sering disangkain jualan begituan, padahal enggak. Ada ketulusan aja yang gue bilang, yang gue mau udah lama nggak ngeliat lu, apa kabar lu gitu, di mana anak lu, ya kan, dan segala macam, mau nanya itu aja. Gitu. Maka maksud saya ini intermezzo sih. Tetapi kemudian saya mau ngomong begini sama teman-teman semua. Maria bertemu Elisabet. Elisabet sungguh merasakan rahmat ketika bertemu dengan Maria. Maka menjadi berkat untuk sekeliling kita, juga kita kudu lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam berbagai jenis panggilan hidup kita. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya, ini kan bacaannya. Lalu kemudian sekarang bagian yang kedua adalah secara konkret dan secara korelasinya apa dan kemudian anak-anak muda, orang-orang muda bisa saling memberkati di dalam hubungan relasi kita antar sesama. Pertanyaannya,
Yang pertama kalau ngomong soal berkat, menjadi berkat buat orang tuh, kalau orang ngomong berkat, ngasih berkat, ada berkat, itu identik salah satunya yang pertama adalah soal materi tentunya. Jadi yang pertama, bagian yang pertama ini saya mau bicara soal materi. Ini berkat, menjadi berkat itu ya berarti memberi materi, itu udah jelas. Yang bagian pertama saya mau bicara soal itu. Dan semua orang muda pada umumnya mengatakan begini, gue punya waktu, tetapi punya materi nggak ada, terbatas. Semuanya ngomong begitu, punya uangnya terbatas. Jangankan orang muda, saya kasih tahu, orang tua juga sering ngomong begitu, tahu? Bukan kita aja yang muda, tapi yang tua juga ngomong begitu senantiasa. Karena setiap orang punya penghasilan atau punya duit jajan. Buat Anda yang belum kerja kan duit jajan biasanya kan ngomongnya, atau kiriman bulanan ya kan, yang kalau kalian ngekos. Tapi kan tadi saya udah bilang di depan, rata-rata yang kuliah saat ini yang tadinya dari luar kota ke Jakarta sekarang udah pada balik karena kuliahnya online semua. Jadi semua orang punya penghasilan, punya uang bulanan, punya uang jajan tuh beda-beda tiap orang. Dengan segala pengeluaran yang juga beda-beda. Ada yang pokok, ada yang sekunder. Ya jelas lah kalau makan lu nggak bisa ganti. Ya kan, masa lu mau kasih uang makan lu ya kan, ntar lu nggak makan kurus, menderita sakit dan segala macam kan, ntar lu salahin lagi apa segala macam, gua gara-gara kebanyakan ngasih berkat nih ke orang lain. Enggak lah, nggak begitu ya. Tetapi yang makan yang pokok enggak, tetapi yang sekunder seperti kebanyakan ngemil tuh, ngemil kemilan, kebanyakan jajan di Gojek, di Grab itu kan banyak tuh, itu lu bisa ganti sebenarnya kan, itu bisa lu share bagian yang itu. Kalau makannya enggak gitu, pokoknya enggak, tapi yang jajannya itu yang jangan kasih alasan, jangan kasih celah dalam hidup kita dengan beralasan enggak lah ini apa ya? Gua nggak bisa ngasih karena gue punya banyak kebutuhan. Padahal enggak, kebutuhan lu kebanyakan jajan itu aja sebenarnya. Jangan kasih alasan celah bahwa Anda tidak bisa memberi berkat dengan karena mengatakan kita kekurangan. Enggak. Ada yang sekunder, ganti HP itu sekunder, beli baju tiap bulan itu sekunder. Terus apa lagi ya? Yang sekunder tuh banyak sebenarnya. Beli motor enggak, bilangnya pokok. Tapi modif motornya itu sekunder, percaya sama gua. Ya kan? Beli mobil enggak, tapi modif mobilnya kebangetan, aksesorisnya kebanyakan ditambahin, ya kan? Nah, itu yang sekunder-sekunder itu dari sekunder. Refreshing perlu nggak? Ya, zaman sekarang refreshing itu sesuatu hal yang pokok. Tetapi kebanyakan refreshing juga enggak kan sebenarnya kan. Nah, sebenarnya kalau kita hitung-hitung pengeluaran kita, ada banyak yang hal-hal yang sebenarnya nggak pokok sebenarnya di dalam hidup kita. Dan yang porsi yang ini yang sebenarnya kita bisa kasih. Sebagai OMK ngomongnya begini, kita kan udah kasih tenaga dan waktu, tapi soal uang nggak dulu deh, belum mapan. Dari apa yang kita beri sebenarnya gini, ada kata-kata begini, kata-kata pepatah yang orang-orang pelayanan, orang-orang PD, orang-orang gereja selalu ngomong. Apa yang paling berharga adalah waktu, karena uang yang hilang bisa kita cari kembali. Tetapi waktu yang hilang nggak akan pernah kembali. Ini semua benar, tapi jangan lagi-lagi jangan jadikan ini celah atau dalih untuk akhirnya tidak memberi. Jangan katakan pada diri kita lagi kurang, maka kita nggak bisa beri buat Tuhan. Padahal lagi-lagi tadi saya bilang, duit yang sekunder itu banyak kita habiskan. Uang parkir di mall kadang-kadang lebih banyak dari apa sekedar uang kolekte kita di gereja. Terus kemudian kita mulai berdalih, aduh ini misalnya misa online kagak ada kolekte, padahal lu bisa scan apa tuh, kalau misa online juga ada itu kolektenya kan, benar nggak? Buat gereja tinggal apa tuh di scan apa OVO atau apa tuh ya kan, sekarang begitu transfer aja bisa kan sebenarnya, dan segala macam. Sulit ya jadi orang Katolik, Anda dan saya nggak diwajibkan memberi 10%. Banyak gereja sebelah kan ngomong soal perpuluhan. Tetapi saya bilang sulit jadi orang Katolik, kita nggak ditetapkan besarnya itu 10%. Karena orang Katolik itu memberi dari yang terbaik dari apa yang kemudian dia miliki sebenarnya. Dia memberi Kok Chris, Kok Chris, Kok sorry suaranya- motong kok. kok suaranya hilang? Nggak kedengeran kok.
Masuk gak sekarang suaranya? Masuk kok. Astaga. Saya ngomong sampai mana yang lu pada denger? Memberi yang terbaik kok. Terus saya ngomong nggak kitab hukum kanonik itu udah saya ngomong belum barusan? Belum Belum. kok. Cuma share doang. Gila lu, gua gak sadar tuh suara hilang. Ternyata mati headphone saya tiba-tiba. Saya nggak ngerti kenapa mati ya, lagi pakai kok mati. Ya udah Males lanjut kalau ya. gitu. Enggak sih, baterainya nggak habis, baru cas. Jadi kitab hukum kanonik memberi yang terbaik ya. Saya bilang nggak tadi, sulit itu jadi orang Katolik, kita nggak diwajibkan memberi perpuluhan atau 10% dari apa yang kita miliki. Enggak ya? Ini udah ngomong ya bagian itu ya. Tetapi kita jadi orang Katolik adalah memberi yang terbaik, karena kitab hukum kanonik 222 bagian yang pertama mengatakan begini. Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, untuk karya kerasulan dan amal kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan ya, para pastor, para suster, gereja, gedung gereja kamu, ya kan? Lalu kemudian segala karya-karya kerasulan yang butuh uang, itu semua. Maka Anda dan saya terikat kewajiban itu. Lalu yang bagian yang kedua, memberi berkat juga bukan sekedar ke gereja, tetapi karena yang di bagian kedua mengatakan begini. Bentar, saya copy paste dulu nih. Ngopinya agak susah ya. Kok agak susah ya ngopinya? Nih. Ah ya nih. Tetapi yang bagian kedua, dikatakan mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan untuk membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Jadi terikatnya dua, kepada gereja dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau untuk memajukan keadilan sosial mau sampai kapan itu nggak akan pernah terpenuhi rasanya di Indonesia atau di dalam kehidupan kita sekeliling. Maka Anda dan saya terikat kewajiban dua hal ini, memberi untuk Tuhan, memberi untuk mereka yang membutuhkan, untuk memberi kepada negara. Dalam tanda kutip ya itu pajak yang Anda kemudian yang belum bekerja mungkin nggak ada. Tetapi kadang-kadang nih kita mau ngasih nih, ada perasaan. Aduh, ini pengemis misalnya di tengah jalan. Ntar naik mobilnya BMW kan kurang ajar kan. Ada yang pengemis kayak gitu. Ntar dia lebih kaya. Dia makan 3 kali, gue makan 2 kali. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang jahat kayak begitu. Aduh, ntar duit dikasih duit. Ntar ininya sisa duitnya disetor lagi sama preman-premannya. Dan segala macam pikiran-pikiran kita tuh banyak berkecamuk soal gitu. Tetapi kemudian itu bukan bagian kita untuk mempersoalkan hal-hal itu. Tapi bagian Anda dan saya adalah melakukan tugas kita. Menjadi berkat buat sesama yang kemudian membutuhkan. Makanya jangan pernah tunggu kaya untuk memberi. Orang-orang di sono, orang-orang biasa yang di luar sana memberi itu dari kelebihan, tetapi anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang memberi dari apa yang mereka miliki, memberi dari kekurangannya seperti persembahan janda miskin tersebut. Saya ini belajar banget nih dari seorang mantan pacar saya yang jadi istri saya soal memberi kolektor. Saya ngomongnya pelan-pelan, terkedengeran istri saya di depan. Saya kedengeran masih ya. Saya tuh nggak enak kan ngomong kedengeran ntar ngomongin dia. Padahal nggak ada yang jelek-jelek yang saya ngomong gitu. Padahal gini, dulu kami pacaran. Iya iyalah, masa gue kawin emang taaruf langsung gitu, enggak lah, pasti lewat pacaran dulu. Jangan mau ya langsung dikawinin cewek-cewek ya. Ntar lu nggak tahu lagi apa sebenarnya tabiat dia dan segala macamnya ya. Nah, saya pacaran, terus kemudian kan pacaran makin lama makin deket kan. Kalau lu makin deket sama orang, sama pacar lu, nih ngerti ya soal pacaran atau lambaikan tangan aja udah kalau udah nggak kuat ngomongin pacaran nih. Aduh, gua nggak kuat kok. Jomblo dari lama, nggak ngerti lagi apa yang harus gua lakukan dalam hidup. Nggak, kita lagi ngomongin bagian itu. Tapi kemudian kan kita kalau udah makin deket, lalu kemudian mulai, mungkin lu nggak ngalamin sekarang tapi nanti lah, beriman aja. Jadi kita udah mulai ngomongin hal-hal yang kemudian mulai aneh-aneh yang ditanyain. Mulai aneh-aneh tuh misalnya gini, gaji lu berapa? Nah itu kan udah mulai aneh-aneh tuh. Yang sebelumnya awal pacaran mungkin lu nggak pernah tanya itu, benar nggak? Tapi kalau lu makin deket sama orang kan begitu. Nah itu pertanyaan aneh-aneh tuh mulai keluar ketika gue udah akrab sama pacar gue waktu itu. Gaji lu berapa? Terus lu kasih kolektor berapa ke gereja? Itu ditanya sama gue. Itu pertanyaan itu muncul. Seriously lagi pacaran. Kasih kolektor berapa? Begitu saya dengar jumlah nominal yang dia kasih ke gereja. Ini sama-sama orang muda nih waktu itu. Saya sampai sekarang juga masih muda sih gue, tapi kemudian waktu itu lebih muda lagi kan. Begitu gue denger jumlah kolektornya, itu rasanya kata-kata itu tertampar loh kepada pipi saya dan hati saya loh. Beneran. Ini
Pacar saya ini lebih muda 4 tahun ya. Istri saya ini hampir 5 tahun bedanya sama saya. Tentu dengan segala penghasilan saya. Ini baru cewek yang baru lulus kuliah. Ini cewek yang baru lulus kuliah baru dapat kerja, istri saya tuh. Tapi kok ngasihnya lebih banyak dari gua. Dan ingat, istri saya bukan orang yang kemudian serba ada di masa-masa mudanya dia. Istri saya ini orang yang kekurangan sebenarnya. Yang kemudian dari kecil dia cerita dulu ya. Dari kecil dia bilang katanya hidupnya kekurangan. Papanya suka main judi lah. Mending menang, kalah mulu iya. Terus kemudian di masa-masa kecilnya itu kan barang-barang pergi itu, dia debt collector datang ngambilin barang-barang di rumahnya dia. Itu kejadiannya nggak enak buat anak kecil kan. Dia alamin tuh hal-hal begitu. Bahkan ketika dia lulus SMA mau kuliah, papanya kan kabur kan. Papanya kabur, kawin lagi sama wanita lain, dia tinggalin. Jadi papanya tuh tinggalin dia, tinggalin mama mertua saya dan segala macamnya. Lalu kemudian nggak mau urus lagi, penghasilan kurang, mama mertua saya harus hanya kerja jadi asisten rumah tangga kalau Anda mau tahu. Dengan kesulitan seperti itu, kok dia mau kasih lebih banyak dari saya? Saya ini hidup berkecukupan. Saya mungkin bukan orang kaya, tetapi yang jelas saya nikmatin kok SMA itu diantar jemput sopir. Saya nikmatin kok punya mobil dari kecil, punya 2 mobil bahkan dari kecil. Saya nikmatin kok makan itu nggak mikir hari ini makan apa, yang pasti ada tersedia makanan. Tetapi betapa buruk, betapa siriknya pemberian saya kepada Tuhan dan gereja. Dengan berdalih-dalih saya yang dari tadi saya ngomongin itu kan sebenarnya dalih saya. Enggak lah, gue masih muda, kasih kolektor segini aja. Ya kan? Padahal enggak. Gue kebanyakan ngasih duitnya buat ke tempat-tempat yang sebenarnya jajanan gue, itu aja. Kebanyakan hobi gue aja yang gue lakuin. Hobinya cowok tuh akan selalu sama katanya. Dari muda sampai tua, sampai sekarang. Cuman barangnya aja makin gede, makin mahal gitu aja sebenarnya bedanya gitu kan ya. Cuman begitu aja. Maka yang pertama, poin yang pertama, cuman ada 2 permenungan hari ini. Tetapi yang kemudian yang pertama adalah memberi dari apa yang kamu miliki. Soal kasih berkat. Ya, siapapun yang di antara kalian ada yang namanya Maria enggak? Maksud saya Bunda Maria. Maria itu Bunda Maria. Cerita yang tadi Maria sama Elizabeth. Maria itu kamu tahu gak? Waktu Maria ketemu sama Elizabeth, Maria lagi hamil, ingat ya? Karena dia baru hamil kan. Kebetulan aja si Elizabeth hamil duluan dan dia mau lahiran duluan. Maka Yohanes Pembaptis tuh umurnya lebih tua sedikit dari Yesus. Jadi Maria itu dalam keadaan hamil, dia harus jalan. Dia kasih waktu dan dia kasih perhatian, dia kasih tenaga. Buat apa? Buat bantu Elizabeth lahiran. Itu tradisi. Sama ya kayak orang kita ya sebenarnya ya. Ada yang bantuin kan kadang-kadang ya. Datang ke rumah iparnya lah atau kita kemudian mertua datang ke menantunya atau mamanya datang lagi kan ke rumah nginep bentar bantuin mereka yang lahiran, karena punya bayi itu orang belum pernah punya bayi sih repot tau gak. Gue kalau bisa kagak ngulang lagi deh. Anda punya anak kecil dalam tanda kutip gitu kasarnya, repotnya. Nah Maria kasih waktu dan perhatian buat Elizabeth yang mau lahiran, padahal dirinya itu sedang hamil juga, dalam keadaan hamil. Saya mau bicara yang kedua ini soal waktu dan perhatian soal divine providence, penyelenggaraan ilahi, divine providence. Pernah main SIM nggak? Game The Sim tahu nggak? Nggak tahu ya, zaman sekarang gamenya The Sim. Tahu lah ya The Sim, masa nggak tahu sih ya. The Sim itu pernah main lah ya. Seakan-akan kita kan ngontrol SIM itu ya. Waktu dia bangun, waktu dia makan, waktu dia pup gitu kan ya. Dan segala jenis aspek hidupnya dia gitu ya. Dengan siapa dia bergaul, waktu dia pilih pasangan hidup ya kan. Jenjang karirnya, bahkan ada bisa jadi penjahat ya kan, kriminal, jenjang karirnya dan segala macam. Saya main tuh. Semuanya diatur seakan-akan Anda sedang memainkan SIM itu, mengontrol seluruh kehidupan dia, ya kan? Dan tujuannya supaya SIM itu mendapatkan kebahagiaan dari segala aspek-aspek kehidupan dia. Seakan-akan kita bermain seperti Tuhan waktu kita main SIM seperti itu sebenarnya. Seakan-akan seperti itu. Kalau ada yang nggak beres di dalam kehidupan SIM-nya, itu salah kita yang ngontrol ya, betul kan? Ada kadang-kadang kita sengaja lah nggak bisa masak tapi suruh masak di kompor, kebakaran, mati. Bener nggak? Ada yang begitu ya? Ya kan? Ya gue nih main The Sim nih. Lo orang kalau nggak ngerti, aduh ini rooming banget pasti. Gue paham sih. Nah intinya begitulah. Nah begitu juga dengan saudara dan saya sebagai seorang manusia.
kalau seakan-akan, saya ngomong seakan-akan pakai tanda kutip nih biar jelas. Seakan-akan apabila ada yang tidak beres dalam kehidupan kita nggak merasa bahagia, seringkali seakan-akan manusia berpikir ini salah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ini salah besar. Kita nggak bisa samain permainan The Sims dengan kehidupan kita sebagai manusia kepada Allah. Ini salah kemahalan kuasaan Allah, seringkali kita ngomong begitu. Waktu dulu saya mempertanyakan tuh keberadaan Tuhan, bertanya apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu adil, apakah Tuhan itu baik, mengapa ada banyak orang hidupnya menderita, mengapa mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki di dunia ini, mengapa mereka miskin, kenapa mereka adalah orang-orang yang tersingkir jadi kaum marginal. Saya tanya, kelas 3 SD saya tanya sama guru agama saya, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia ciptakan manusia di dunia ini dengan segala penderitaan, dengan segala kejatuhan dia ke dalam dosa. Saya bilang begitu waktu kelas 3 SD sama guru agama saya. Ya, guru agama Katolik mengatakan, menjawab pertanyaan anak kelas 3 SD, dia bingung, lalu kemudian dijawab gini, ya Tuhan maha besar, ya nggak jawab pertanyaan gue sih sebenarnya. Tidak menjawab kenapa dan mengapa Allah melakukan ini semua secara gamblang, secara logis waktu itu buat saya. Saya yakin sebenarnya pertanyaan anak kelas 3 SD saya itu, pertanyaan itu penting dalam kehidupan manusia ketika dia merasakan segala ketidakbahagiaan di dalam hidupnya. Anda mungkin nggak secara langsung tanya itu sama seseorang, seperti saya nanya sama guru agama saya. Tapi kemudian ada masa-masa dan waktu-waktu di mana manusia atau Anda dan saya mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kebaikan dan keadilan Dia yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang paling mudah, ketika Anda belajar, studi, lalu merasa kok otak gue dangkal banget, bego amat, ya nggak bisa-bisa diajarin dosen ya. Apa nyokap gue lagi hamil kebentur apa, otak gue kurang setengah on gitu kan, mikirnya begitu kan. Kok Tuhan kenapa gue nggak dikasih sepinter dia Tuhan? Ini dia pinter banget nih, kagak belajar, kok nilainya A terus. Gue belajar terus-terusan tetap aja C paling tinggi gitu kan ya. Padahal rasanya semuanya sama-sama aja. Dia makan nasi, gue makan nasi, dia nggak makan batu Tuhan. Kan kadang-kadang kita secara sadar nggak sadar ngomong begitu sama Tuhan dalam doa dan dalam hati kita. Atau sepintas, kenapa Tuhan ketika kita mulai beranjak dewasa, remaja, kok Tuhan gue jerawatnya banyak banget gitu ya, dipikirin kagak mulus-mulus, apa perlu gue beli apa tuh amplas gitu, gue amplas pelan-pelan. Sorry kok, mati lagi kok. Woi, saya stres ini. Sampai kenapa ya? Saya jarang, iya apa gua amplas gitu ya. Udah kedengeran ya suaranya ya. Nah, ketika kita mulai beranjak dewasa, kemudian kita tanya sama Tuhan lagi, kok dia mulai punya pacar, gua kagak dapat pacar gitu ya. Ampun, gua gak jelek-jelek amat, kayaknya gua ganteng lah, cukup lah. Menurut mama gua sih gantengnya. Ya, mana ada orang tua yang jawab anaknya jelek ya kan. Ya kan? Kenapa jomblo? Lantas kenapa Tuhan? Kapan kirim pasangan hidup? Yang lain udah pada pengen lah SMA, kuliah, pacaran lah kayak anak muda pada zaman sekarang gitu, rata-rata begitu. Masa gua kalah sama anak SD yang kecil-kecil pacaran manggilnya papi mami, ya kan? Gila ya anak SD sekarang ya, manggilnya sayangnya ngeri banget gitu ya. Atau ketika nanti Anda selesai kuliah, Anda alami karir yang nggak baik, keuangan yang sulit dan segala macam. Atau seperti cerita teman saya, ini teman saya yang saya dengar. Dia tuh seumuran saya tentunya, 35-an. Lalu kemudian papanya stroke. 2 tahun persis sebelum pandemik tuh, saya ingat banget, papanya sakit stroke. Dia ditipu ratusan juta usahanya bapaknya, usaha keluarga mereka. Lalu tiba-tiba papanya stroke, habis itu dia ngurus dong. Dia harus ngurus usaha papanya kan setelah itu. Di tengah-tengah dia ngurus begitu, papanya stroke nggak bisa jalan, mamanya diabetes. Dan stroke juga nggak bisa berbaring. Jadi yang berbaring tuh 2 orang di ranjang. Yang satu masih bisa bangun tuh papanya. Tapi mamanya tuh udah diabetes, harus operasi amputasi katanya gitu ya. Kalau diabetes tuh kalau luka harus udah busuk ya, nggak bisa ada penyembuhan gitu ya. Jadi katanya harus amputasi tuh kakinya, tangannya waktu itu kalau nggak salah. Habis operasi serangan stroke lagi ke mamanya. Buset, jadi ini yang stroke banyak gitu ya. Terus saya pikir gitu ya, saya dengar kabarnya tuh
dari teman-teman kuliah saya yang lain. Lalu kemudian teman-teman kuliah saya waktu itu sebelum pandemik nih, ini persis sebelum pandemik. Teman-teman kuliah saya datang ke sono, jenguk ke rumah sakit waktu itu. Waktu teman-teman saya jenguk di rumah sakit, di lift, naik lift, ternyata di lift itu barengan sama keluarga teman saya yang datang, keluarga besarnya datang. Sebelumnya mereka kan nggak tahu itu keluarganya dan ini temennya, ya kan? Nggak tahu tuh di satu lift itu. Tetapi omongan di lift itu, keluarga besar itu ngomongin gini, waduh nih, kita datang ke rumah sakit ini sebenarnya mau ngecek nih, dia ada duit apa enggak, karena utangnya udah banyak. Jadi keluarga besarnya datang mau nagih utang, gila gak? Dalam keadaan kayak gitu, ya nggak gila juga sih, emang punya utang harus bayar lah sebenarnya kan gitu. Tapi kan miris dengar ya, begitu teman saya sama keluarga itu masuk ke kamar yang sama, lihat-lihatan deh semuanya deh. Ya kan? Lah, ternyata jenguk pasiennya sama. Lalu teman-teman kuliah kami kan cerita di grup tentang kejadian teman saya ini. Kita, waduh, oke, kita kasih uang. Kita sumbangan rame-rame. Waktu itu saya ingat banget, kita kumpulin uang sumbangan. Tetapi bukan soal sumbangan doang. Saya persis ingat, itu jam kerja, saya kagak kerja sebentar. Sebelum kerja, saya mampir ke rumahnya di Grogol. Saya datang ke rumahnya, ini udah pulang dari rumah sakit lah, semuanya udah pulang dari rumah sakit. Saya lihat keadaan teman saya, ngobrol. Dia ngomong begini sama saya. Chris, gua nih depresi, Chris, udah. Ini orang gereja loh, anak Tuhan, Katolik juga loh. Chris, gua nih depresi, Chris, udah mau bunuh diri sebenarnya. Udah nangis mulu tuh di depan gua. Anak cowok, badannya gede lagi. Udah lama gua nggak senyum, udah lama nggak ketawa, Chris. Gua mau cari teman-teman gua udah pada kawin semua, Chris. Dia belum kawin waktu itu. Ya sampai sekarang belum kawin. Tapi teman-teman gua udah punya anak, udah punya istri, yang cowok-cowok juga katanya. Saya hari itu kemudian pas saya ketemu sama dia ngobrol begitu dan dia ngomong seperti itu, saya mikir dan berdoa dalam hati saya. Tuhan, dalam keadaan-keadaan yang gak enak, dalam keadaan-keadaan tidak bahagia, bagaimana manusia mampu melihat rahmat Tuhan tercurah di dalam hidupnya? Ya kan? Iya loh, saya berpikir, kalau saya di posisi dia, bagaimana saya mampu melihat rahmat Allah yang tercurah senantiasa dalam hidup saya? Maka Santo Thomas Aquinas mengatakan kan, Anda dan saya berdoa bukan sekedar kasih tahu sama Tuhan apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan Anda. Karena Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang Anda inginkan. Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Tetapi dari dalam doa sebenarnya we may obtain what God has appointed. Karena dalam doa kita menemukan kehendak Allah yang baru sebenarnya. Menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi dalam perziarahan ini, Anda dan saya dengan segala kehendak bebas kita sebagai seorang manusia dianugerahkan, dituntut mengambil bagian menjadi rekan sekerja Allah. Maka beda sama pendesim. Jangan salahkan Tuhan akan kehidupan yang gak enak di dalam hidup kita, di dalam hidupmu dan hidup saya. Karena ada begitu banyak faktor manusia yang punya kehendak bebas yang diberikan Tuhan, yang tidak dilakukan mungkin tidak penuh dengan tanggung jawab. Karena kadang-kadang butuh kerjasama Tuhan melihat arti hidup, butuh kerjasama dari manusia untuk mengerti apa jadi kehendak Tuhan. Tetapi Allah tetap melakukan bagian Dia yang terbaik walaupun manusia salah melangkah. Dan makanya sebagai umat beriman, kita ini bukan secara personal menerima kehadiran rahmat Allah dan berkat. Kita ini adalah orang-orang, kalau Anda jadi seorang Katolik, ada rahmat pembaptisan yang mengikat Anda dan saya, kita itu menjadi satu keluarga di dalam gereja. Kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Makanya ada umat beriman yang saling membantu dan saling mengerti, saling menopang. Saya ingat banget, udah lama saya nggak ketemu dia padahal. Tapi kemudian ada panggilan dalam hati saya nih yang bilang, Chris datang, Chris. Itu saya ingat banget, jam 9 pagi sebelum saya berangkat kerja tuh. Saya mampir bentar ke Grogol, ketemu dia, ngobrol. Setelah saya dengerin dia, ternyata dia begitu. Lalu kemudian saya bilang, lihat papa dan mama kamu dong. Saya mau lihat papa dan mama. Kita doa bareng. Karena dia orang Katolik kan, makanya saya berani ajak doa. Ya kan? Kita doa bareng yuk bersama. Bilang gitu. Ya karena dia orang pelayanan juga sebenarnya. Lalu kemudian kita doa bareng. Saya bilang, saya nggak bisa bantu apa-apa lagi selain ya berdoa dan ngobrol. That's it. Tapi kemudian saya tahu persis itu berarti buat dia. Karena gini, karena saya ingat di saat-saat saya susah di dalam posisi yang sama mungkin sama dia, di posisi yang serupa sama dia.
Kan saya juga butuh. Ada orang-orang yang temenin saya. Anda juga ngerasain lah hal yang sama pastinya. Di dalam, walaupun dengan masalah yang berbeda, salib yang berbeda, tetapi saya ingat berapa banyak di dalam penyelenggaraan ilahi Allah, Tuhan kirimkan banyak orang-orang yang membantu saya. Iya loh, banyak. Maka menjadi berkat bukan melakukan hal-hal yang besar di dalam pelayanan saja, tetapi cukup ketemu sama orang, dengerin dia, kasih waktu, kasih perhatian. Apalagi saat-saat yang susah seperti ini, semua serba online, semua banyak yang sakit. Anda udah pasti udah dengar berapa banyak kabar duka cita yang Anda dengar masuk ke dalam WhatsApp Anda masing-masing, ya kan? Udah banyak. Saya udah nggak bisa melayat ke beberapa teman baik saya yang meninggal papanya atau mamanya, atau bahkan teman saya yang meninggal karena COVID. Saya udah nggak tahu lagi. Saya udah nggak hitungin lagi dari sejak pandemik. Yang pasti mungkin lebih dari 10 rumah duka yang saya nggak bisa datang karena COVID, ya kan? Dia nggak sakit karena COVID aja kita nggak datang, benar kan? Karena dalam keadaan kayak gini kan, serba susah gitu. Atau saya nggak bisa datang ke acara pernikahan teman saya yang mereka menikah pada saat seperti ini. Tapi setidaknya kita bisa cek mereka kan, kita bisa ngobrol sama mereka, sekedar WhatsApp aja, sekedar datang aja di Zoom ketika mereka menikah, benar kan? Itu hal-hal yang kita bisa lakukan saat ini dengan segala keterbatasan kita. Atau kamu punya teman lagi kesulitan belajar, bantu dia belajar. Atau ada yang ngomong kan, aduh nih kuliah susah banget, ajak belajar bareng. Nggak ada kali ya, mahasiswa zaman sekarang begitu kali ya. Adanya, gue lagi stres nih, susah banget kuliah, yaudah kita main bareng aja dulu, bentar, main Dota bareng gitu ya. Aduh gue lagi stres nih, ya kita julid bareng. Ya nggak apa-apa, julid sedikit lah ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda ngobrol, ada sesuatu hal, saling menopang, saling berbagi, saling ngobrol, saling jadi berkat. Atau sekarang saya bicara, dalam hal-hal seperti ini, ketika Anda sedang mengusahakan persekutuan doa di tengah-tengah keadaan yang seperti ini aduh, PD offline aja susah, apalagi PD online, ya kan begitu kita ngomong, ya kan. Distraksinya terlalu banyak buat orang muda untuk ikut acara kegiatan rohani. Distraksinya banyak. Aku udah bikin persiapan yang lebih, kudu doa lebih lagi. Supaya apa? Supaya ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa mau datang ke tempat-tempat seperti ini. Distraksinya buat terlalu banyak. Kenapa sih kita capek-capek desain poster? Kenapa kita capek-capek broadcast message? Ya karena distraksinya buat anak muda untuk datang acara kegiatan seperti ini lebih susah lagi di masa-masa sekarang. Oleh karena itu, segala upaya kita, segala waktu, perhatian yang tercurah hal-hal yang seperti ini, ingat ini bakal jadi berkat buat orang lain. Anda nggak sedang melakukan sesuatu hal yang hampa. Anda nggak, walaupun sekedar bilang, gua kan bukan bagian dari tim pelayanan. Jangan bicara seperti itu. Nggak perlu kok jadi tim pelayanan persekutuan doa untuk ngajak orang datang ke persekutuan doa. Nggak perlu jadi tim persekutuan doa untuk bicara hal-hal yang baik dan rohani kepada teman-teman kamu, benar kan? Sempit sekali untuk menjadi bagian, untuk bicara sesuatu hal yang spiritualitas Anda harus jadi tim pelayanan. Enggak harus seperti itu. Jangan batasi segala sesuatu yang manusia batasi. Tetapi kemudian berdoa dan ingat seperti ceritanya Bunda Maria di depan tadi. Karena dia sukacita, maka dia dalam perjalanan kepada rumah Elizabeth. Anda yang sukacita, ketemu sama Tuhan di tempat-tempat seperti ini. Ya Tuhan ada dimanapun pastinya. Anda yang mengalami Tuhan, jamahan Tuhan, sukacita, Anda sedang perjalanan menuju satu berkat-berkat yang tercurah buat orang lain melalui pengantaran Anda. Maka permenungan terakhir yang ketiga, dalam hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mari kita juga mampu meneladani Bunda Maria, khususnya dalam menjadi berkat buat sesama. Kalau Anda perhatikan nih bagian yang terakhir. Pernah doa rosario gak? Nggak pernah lagi ngomongnya. Pernah. Kalau bulan Mei sama bulan Oktober. Tahu bulan Mei? Bulan Maria apa? Mei apa Oktober? Gue tanya nih. Ayo, kebalik-balik nih takutnya nih. Iya, Maria tuh Mei. Bulan Maria Mei. Sama sih acaranya nih kalau di lingkungan atau di gereja ya. Mau bulan Mei, mau bulan rosario, sama-sama doa rosario. Nggak ada bedanya. Tapi kemudian bulan Mei itu adalah bulan Maria. Kalau gue dari dulu bego kan, kebalik-balik ya ngapalin ya. Akhirnya saya menemukan caranya. Ini saya kasih tahu. Ingat aja, Mei, M kan.
Mei itu Maria, ya udah sama tuh bulan Mei itu bulan Maria. Oktober belakangnya R kan, ada R kan. Nah, itu Rosario. Udah gitu aja. Saya cara bego saya buat ngafalin supaya saya nggak kebalik-balik tuh. Nah, di dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria kita juga mau lihat keteladanan Bunda Maria dalam menjadi berkat. Nah, kalau Anda perhatikan dalam doa Rosario, khususnya peristiwa gembira. Nah, peristiwa gembira yang pertama apa? Ayo. Peristiwa gembira yang pertama apa? Ayo. Terima kabar gembira dari malaikat. Ah ya betul, itu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bener gak? Itu kan? Itu gembira gak? Saya tanya sama teman-teman. Gembira gak? Kira-kira kabarnya. Weh, ngomong weh, jangan gua ngomong sama tembok, ntar gua gak ketahuan lagi. Putus lagi. Gembira gak? Gembira. Saya sih gak pernah hamil. Lagi-lagi ya saya ngomong ya. Dan gak akan pernah hamil. Tapi Anda yang cewek-cewek gitu ya, mungkin Anda akan hamil. Lalu Anda akan terima kabar. Anda hamil tanpa suami, itu gembira gak buat Anda? Iya kan? Nggak gembira lah buat banyak orang. Dia tahu konsekuensinya loh. Kalau dia hamil, dalam keadaan tidak punya suami, biasanya dianggapnya perzinahan. Dan perzinahan hukumnya menurut adat istiadat Yahudi pada saat itu adalah rajam. Dia tahu dia akan alamin ini sebenarnya. Dirajam. Dan dia mau ngomong apa kalau saya jadi dia ya? Saya lagi berandai-andai kalau saya jadi dia. Dia harus ngomong apa sama orang tuanya, sama Santa Yoakim dan Santa Ana. Ya kan? Orang tua Bunda Maria. Dia harus ngomong apa sama tunangannya? Yusuf, gua hamil. Tapi ini dari Tuhan loh. Dalam hati bingung nggak? Apa dia percaya ya tunangan gua bakal percaya ya kan? Dan segala macamnya. Bohong lu. Tapi kan untungnya Yusuf dapat mimpi ya kan, bahwa itu adalah dari Tuhan. Tapi kan waktu dia ngalamin malaikat Gabriel ketemu sama dia, itu kan kagetnya ada. Dia hanya mengatakan, bahkan malaikat itu ngomong kan, malaikat Gabriel, jangan takut, dia bilang, hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria cuma mengatakan, aku ini hamba Tuhan kan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-katanya itu berat sebenarnya. Kata-kata itu berat. Kalau kita selama ini nggak pernah berpikir soal itu berat, saya mau mengajak teman-teman itu berpikir. Itu berat loh. Bukan peristiwa gembira rupanya buat Bunda Maria ketika berhadapan dengan kabar seperti itu. Tetapi buat gereja, ini adalah peristiwa gembira yang membawa berkat. Peristiwa gembira yang kedua apa? Tadi, di bacaan tadi. Maria mengunjungi Elizabeth. Itu peristiwa gembira. Lagi-lagi saya nggak pernah hamil dan tidak akan pernah hamil. Tapi saya ingat ketika istri saya hamil muda, bawaannya muntah-muntah aja. Bawaannya kesel aja. Pokoknya pengen ngeliat cowok, pengen ditonjok-tonjokin. Apa ya. Lu gak pernah hamil sih. Lu gak bakal hamil sih. Ya kan gitu. Makanya ada istilah ngidam. Suaminya harus nurutin segala permintaan istrinya. Itu tahayul. Saya bilang. Itu mah para istri pengen ngospek suaminya. Saya bilang. Kurang ajar nih. Gara-gara kita gak pernah hamil, kita diospek seperti ini. Ya kan? Ya kan? Nah, saya nggak pernah hamil dan tidak akan pernah, tapi saya lihat bisa perjuangan untuk wanita hamil pergi dalam satu perjalanan yang jauh. Itu menurut tradisi itu jaraknya jauh, butuh waktu lebih dari 1 hari. Tidak ada kereta, tidak ada pesawat, tidak ada mobil pada saat itu. Adanya ada kuda. Lu pernah naik kuda gak? Atau keledai? Nggak enak sebenarnya. Masa lagi kecil di puncak nggak pernah? Kan anak kecil tuh biasa ke puncak gitu kan, naik kuda tuh kan. Nah itu nggak enak sebenarnya, gue pernah nyobain, udah gede begini, ya ampun, ajluk-ajlukan tuh nggak enak, ya kan. Maka itu perjuangan Bunda Maria dalam keadaan hamilnya, dia masih mau memberi berkat buat saudarinya Elizabeth. Gereja mengatakan ini peristiwa gembira, tetapi yang jalanin nggak gembira-gembira amat kayaknya, dalam tanda kutip ya. Ada perjuangan yang harus dilakukan. Peristiwa gembira yang ketiga apa? Yesus lahir. Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem, bukan di Nazaret ya. Ntar salah lagi pertanyaannya buat soal yang akan keluar di ujian agama Katolik. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Siapa calon ibu-ibu di sini yang pengen anaknya lahir di kandang domba? Dibaringkan di palungan, bukan di rumah sakit yang terbaik dengan dokter yang terbaik. Nggak ada kan? Tapi ingat ya, saya ingat cerita saya lahir, bapak emak saya suka cerita betapa menegangkannya proses kelahiran saya. Karena tahun 86, saya lahir tahun 86.
itu banjir gede di Jakarta. Memang. Jadi ada siklusnya kan banjir gede di Jakarta, tahu lah ya siklus itu. Dan saya lahir pada saat itu tuh. Januari 86 itu banjir gede. Menegangkan karena mama nahan-nahan supaya lu nggak brojol, Chris, waktu itu. Papa nggak dari kantor buru-buru mau naik mobil banjir kemana-mana. Terus papa sampai pinjem mobil bosnya, disuruh pinjem mobil bosnya yang itu yang agak off-road gitu loh. Dia pulang pergi naik sampai itu benar-benar sampai rumah sakit Carolus katanya. Itu mama tinggal berbaring aja keluar lu langsung katanya begitu. Karena proses menegangkannya sudah begitu. Saya pikir-pikir iya ya, menegangkan sekali ya kalau jadi Bunda Maria dan Yusuf ya, dengan segala keterbatasan mereka. Anaknya harus lahir dalam keadaan seperti itu, tidak ada tempat penginapan, tidak bisa di-planning hidupnya. Nah, tapi kemudian gereja mengatakan ini peristiwa gembira. Tapi rasanya tidak, bukan buat Bunda Maria. Peristiwa gembira yang keempat apa? Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Nyontek lu ya? Udah Enggak ada. Enggak, bercanda. Yesus dipersembahkan di bait Allah. Berarti artinya rajin doa rosario. Nah, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Tahu gak kejadian ketika Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, ada seorang Simeon ngomong apa sama Bunda Maria? Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria. Simeon ngomong sama Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hati banyak orang. Maka kalau kamu pernah lihat lukisan Yesus dengan hatinya di mahkota ya Pak Duri ya, pernah lihat ya lukisan itu ya. Dan di sebelahnya biasanya Bunda Maria yang hatinya ditusuk pedang. Ini dari cerita ini sebenarnya. Simeon mau ngomong, bernubuat bahwa anak ini, Yesus ini akan menjadi sumber duka citamu yang terdalam. Siapa yang tidak berduka cita? Ibu mana yang gak berduka cita? Anaknya akan mati di depan matanya sendiri. Dan itu kejadian ketika jalan salib kan. Maria harus turunin jenazah anaknya, harus manggul anaknya yang udah mati. Ibu mana yang tahan? Dan nubuat itu disampaikan pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah. Men, itu bukan peristiwa yang gembira, itu berita duka cita buat Bunda Maria sebenarnya. Tetapi gereja mengatakan ini peristiwa gembira. Yang kelima, Yesus diketemukan di bait Allah. Benar kan? Itu Bunda Maria itu nyari lebih dari 1 hari. 2 hari, 3 hari, hari ketiga dia nyampe lagi ke bait Allah. Yesus, Maria menurut tradisi dan Yusuf itu pulang udah mau nyampe Nazaret. Tapi dia harus balik lagi karena anaknya nggak ada, Yesusnya nggak ada dalam rombongan. Mereka balik lagi. Saya ini udah punya anak, saya ini seorang papa. Anak saya waktu umur berapa tuh? Udah bisa jalan lari-lari di mall sebelum pandemik. Itu sempat hilang 5 menit. Dia masuk ke satu toko tuh Miniso, tahu ya Miniso? Masa lu nggak tahu ya Miniso? Nah, masuk ke Miniso tuh hilang sendiri lari. Gua ngejarnya capek banget kan. Saya langsung suruh bini gua tuh jaga di eskalator, takutnya jatuh di eskalator kan. Jagain eskalator depan, saya bilang. 5 menit saya nyari di toko nggak ketemu. Hati saya tuh udah rapuh, udah lemes, lutut saya udah lemes, saya bilang. Aduh, Tuhan Yesus. Mana nih anak nih larinya ngilang dan kecil, dipenuhi banyak orang kan, saya nggak bisa ketemu kan. Anak umur 3 tahun lebih, 4 tahun lebih. 4 tahun kurang. Saya 5 menit hilang itu rasanya nggak enak. Begitu ketemu rasanya pengen marah, pengen sentil dia, pengen setrap dia. Aduh, lu nggak tahu ya papa mama tuh jantungnya mau copot dan segala macam. Seperti Bunda Maria dan Yusuf udah begitu nyampe, si Yesus ngomong apa? Yesus ngomong, kenapa? Bapak dan mama harus cari aku. Bukankah aku harus tinggal di rumah bapakku? Dia bilang begitu. Itu anak mau ditempeleng nggak? Iya, mau ditempeleng rasanya sama Bunda Maria. Tetapi kan Bunda Maria akhirnya dalam perikop itu di bagian akhirnya di dalam Lukas itu selalu ngomong begini, ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, ya kan? Kata-kata itu akan terakhir begitu kan. Saya mau bicara begini. Ini peristiwa gembira. Tetapi di balik peristiwa gembira ada kesedihan, ada kematian, ada duka cita, ada tugas yang tetap dia emban, ada salib yang harus dia pikul. Supaya apa? Supaya menyatakan akan ada keselamatan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Maka sekarang bagian kita yang masih hidup di dalam perziaran kita di dunia, kita orang yang sudah menerima sukacita harus jadi berkat buat orang lain seperti Bunda Maria. Kita tundukkan kepala dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini.
Buat persekutuan 2 hari ini kiranya apa yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh pelajari, kiranya sungguh dapat menguatkan kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, buat kami lebih kuat lagi, buat kami lebih komit lagi. Kami ingat Tuhan, segala perkara-perkara kecil yang dipercayakan dalam hidup kami, sungguh kami mau melakukannya dengan sepenuh hati, supaya bisa jadi berkat di sekeliling kami, buat orang tua kami, buat adik kami, kakak, teman-teman kami, saudara-saudari kami, bahkan orang-orang yang membenci kami. Mereka semua lewat kehadiran kami, boleh sungguh kami memancarkan berkat Roh Kudus tercurah atas setiap orang yang ketemu dengan kami, supaya namamu dipermuliakan senantiasa. Oleh karena itu, kami mohon pengantara Kristus, mohon doa yang terus-menerus dari Santo dan Santa pelindung kami, supaya sungguh kami kuat dalam menjalani persiaran kami di dunia ini, dan kami percaya Tuhan, ada penyelenggaraan ilahimu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada worship leader-nya. Thank you. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau lanjut. Kita sama-sama kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Kokris. Tuhan, kiranya Engkau berkati terus Kokris, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, setiap pekerjaan yang dilakukannya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Kokris melalui pewartaannya boleh menjangkau lebih banyak jiwa, sehingga mereka semua boleh mengenal Engkau Tuhan, boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk kami semua Tuhan yang berkuliah, bekerja, Engkau berkati semuanya sehingga boleh sungguh-sungguh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi untuk penutup pada hari ini. Tapi teman-teman jangan leave dulu ya. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Mari kita sama-sama kita mau bernyanyi. Kita mau percaya bahwa Allah sungguh sanggup melakukan segala perkara dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita mau katakan dengan iman kita bahwa Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
tangan, mari sambil bertepuk tangan. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari beri sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, selanjutnya silakan pengumuman layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Ciesi. Oke, shalom teman-teman. Gimana PD-nya hari ini? Boleh unmute loh, dijawab dong akunya. Hihi. Gimana PD-nya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baru satu orang. Kemana? Oke, boleh sekali lagi dong unmute teman-teman. Gimana PD-nya hari ini? Luar biasa. Oke, teman-teman. Aku izin share screen sebentar ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Ci. Oke, udah ya. Sebentar. Oke. Aduh, maaf. Sebentar, teman-teman. Oke, setelah kita baru. Oke, teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk unmute sebentar, lalu kita sama-sama say thanks buat Christian ya, Christian Mulyadi. Oke deh, aku hitung 1, 2, 3. Thank you, Kongres. Ya. Mengasihimu. Thank you, teman-teman. Oke, next. Nah, quote of the day hari ini adalah jangan kasih alasan dan celah. Dengan berkata, kita banyak kebutuhan, tidak punya, dan tidak ada waktu untuk menjadi berkat. Yeay! Lalu selanjutnya, nah, sekarang ini absensi teman-teman. Udah ada di layar teman-teman absensi QR code-nya. Teman-teman boleh di-scan ya. Aku hitung sampai 5 untuk waktu di-scan-nya. Nanti mungkin di-scan dulu aja, nanti ngisinya boleh nanti. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Nah, next-nya ini ada QR code lagi, teman-teman. Nah, ini kan PD kita tuh ada 2 minggu lagi, teman-teman. Biasanya kan kayak lupa gitu ya, biasa kadang-kadang lupa. Nah, sekarang kita ada QR code kalendernya nih, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal scan aja, nanti akan masuk ke dalam Google Calendar kalian. Jadi, kalian punya reminder nih, 2 minggu lagi, oh iya ya, ada PD Binus gitu. Nah, silakan di-scan, teman-teman. Aku hitung lagi ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke deh, terima kasih. Wah, tadi scan-nya, QR code-nya baru muncul sekarang. Maaf teman-teman, aku ulang lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kan waktunya kalian untuk scan teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke, nah di sini nih aku punya contekan. Jadi ada teman-teman baru nih, teman-teman yang join sama kita di PD hari ini. Jadi boleh aku minta host-nya, aku stop screen. Nanti tolong teman-teman di-pin ya untuk teman-teman kita yang baru hadir hari ini. Aku punya contekan di sini ada Shirley, ada Raimunda, ada Joshua Nicholas, dan Nicholas. Oke, boleh dipin teman-teman, biar kita lihat nih wajah-wajah teman-teman baru kita. Sudah, adakah orangnya? Oke. Joshua Nicholasnya boleh dipin, tolong. Host.
Oke, baru 3 nih. Ada lagi? Nicholas Syahnya. Oh iya, boleh teman-teman. Buka cam-nya dong, tolong biar kita bisa saling kenal nih, meskipun cuma virtual ya kan? Iya boleh teman-teman. Baru siapa lagi nih? Tolong Nicholas Syahnya. Nicholasnya off cam sih. Oh, off cam. Oh, kalau misalnya off cam nggak bisa dipin ya? Nggak muncul sih. Oh, oke. Thank you. Ya udah, yang open cam dulu nih. Yuk kita kenalan yuk. Boleh ya format perkenalannya. Ada nama, Binusian berapa, lalu datang ke PD hari ini diajak sama siapa gitu. Boleh mungkin dari sepertinya cowok dulu deh karena cowok satu-satunya ya, duanya cewek. Boleh silakan Joshua Nicholas. Halo. Suaranya ada. Iya, boleh. Masuk. Suaranya masuk kok. Dengar. Saya Joshua dari Dosen 25. Kesini niatnya di buka live. Gimana? Maaf. Aku kurang mendengar nih. Buka jelas nama saya Joshua dari Dosen 25 dari Kemanggisan nggak? Masuk ke sini ikut ini disikat dari live buka link itu. Oh, oke. Selamat datang Nicholas, mantap. Oke, selanjutnya boleh Sherlyn. Halo semuanya, nama aku Sarlin, Binusian 23, Regional Kemanggisan. Hari ini datang ke sini diajak Ci Daniela Stefani. Wah, halo Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, selanjutnya silakan. Ini siapa ya namanya ya? Aku cuma yang melihat angka-angkanya nih. Boleh di-unmute? Oh, oke. Aku Rei dari Binusian 2025, Kemanggisan. Diajak ke PD sama? Grup KMK itu. Oh, oke. Wah, mantap. Oke deh. Oke, Ci Yesi, mungkin aku boleh minta tolong untuk nyanyiin lagu kebangsaan kita untuk menyambut teman-teman baru kita. Oke, mari teman-teman kita sama-sama bernyanyi ya. Untuk menyambut teman-teman kita yang baru. Selamat datang teman baruku. Kami mengasihimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Bersama dalam kasih-Nya, kita bersaudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita bersaudara. Kita bersaudara. Selamat datang teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita menyambut teman-teman kita dengan nyanyian, sekarang kita mau kasih salam terhangat kita nih, teman-teman. Yuk, boleh di-unmute yuk. Oke, 1, 2, 3. Hai, selamat datang. Kami mengasihimu. Datang lagi ya, PD 2 minggu lagi. Oke, kita lanjut ya. Ada yang bersalahkah di minggu ini? Sepertinya tidak ada. Kita next. Waduh. Macet nih teman-teman, maaf. Oke, sambil nunggu macet teman-teman, mungkin teman-teman yang baru agak bingung nih. Tadi kok kayaknya ada suara-suara atau gimana gitu ya yang jarang didengar gitu ya. Nah, di sini aku mau jelasin teman-teman, PDKK Binus itu apa sih? PDKK Binus adalah Persekutuan Doa Karismatik Katolik, teman-teman. Nah,
Persekutuan Doa Karismatik Katolik ini adalah salah satu kategorial yang ada di bawah KMK Binus yang berdevosi kepada Roh Kudus seperti itu. Makanya tadi kalau kalian dengar suara-suara yang sedikit asing gitu ya teman-teman didengar, jangan takut, oke? Oke, next. Aduh, nextnya gimana nih? Macet lagi di aku. Tunggu bentar ya. Oke, udah bisa nih. Nah, jadi teman-teman selain PDKK Binus itu punya kegiatan di hari Sabtu setiap 2 minggu saat ini online, kita juga punya kegiatan di luar PD teman-teman. Itu ada komunitas sel namanya. Komunitas sel apa sih? Komunitas sel itu hampir sama seperti PD, tapi lingkupnya lebih kecil. Jadi di mana teman-teman bisa berkomunikasi saling bertukar cerita, saling mendengarkan firman bareng, nanti kita juga bisa nyanyi bareng di sana, kayak gitu. Jadi lingkupnya lebih kecil dan kita bisa lebih akrab gitu teman-teman dalam sel ini. Nah, sel ini ada kebetulan di PD Binus ada 3 sel. Ini sebenarnya sama semua, tinggal teman-teman pilih aja harinya di mana teman-teman bisa available untuk ikut gitu. Jadi ada di Komsel Santa Teresa, Avila itu ada di hari Kamis jam 6. Kontak personnya bisa kalian lihat teman-teman di situ ada Willy, lalu ada Komsel Santo Stefanus itu ada di hari Sabtu jam 3. Nah, lalu Komsel Santa Teresia di hari Selasa jam 6. Gitu. Jadi untuk minggu depan itu ada 2 komsel, Santa Teresa dan Santo Stefanus. Lalu 2 minggu lagi itu 2 minggu lagi itu ada Santa Teresia gitu teman-teman. Kontak personnya silakan dilihat ya teman-teman di layar. Kalau emang nggak sempat untuk nyatat nanti teman-teman boleh chat di grup atau mungkin di grup cari nama teman-temannya yang ada di sini. Kira-kira diingat tuh nama teman-teman yang di sini nih untuk tanya gitu. Gimana cara ikut sel gitu. Oke, next teman-teman di sini ada permohonan doa. Nah, permohonan doa ini apa sih teman-teman? Permohonan doa ini adalah di mana PDKK Binus memberikan satu ruang untuk teman-teman kalau misalkan kalian punya pergumulan atau kalian mau, wah kayaknya aku perlu didoain nih untuk kuliahnya aku gitu, atau nanti aku mau ujian atau aku mau apa gitu, perlu bantuan doa, silakan teman-teman untuk email ke pondokdoa@pdbinus@gmail.com. Dan yang pasti teman-teman doa kalian tidak akan pernah dibocorkan dan pasti kerahasiaannya. Gitu. Oke, next. Nah, di sini ada sosial medianya PDKK Binus juga, lalu ada kontak personnya juga, ada Regina di sini kontak personnya, lalu ada Instagram dan Facebook di PDKK Binus. Silakan kalian cek teman-teman untuk kegiatan selanjutnya di PDKK Binus di sosial media kita, gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Foto. Oh iya benar, boleh teman-teman dibuka. Terima kasih teman-teman YouTube. Bye YouTube. Terima kasih teman-teman. Terima kasih diingatkan. Guys, open cam yuk guys. Kita foto yuk guys. Itu.